Oke, materi hari ini adalah mengenai rumus empiris dan rumus molekul serta persamaan reaksi kimia. Gitu ya. Nah, jadi dalam kimia ini kita ada mengenal yang namanya rumus empiris dan rumus molekul. Rumus molekul senyawa yaitu merupakan rumus kimia yang menggambarkan jumlah atom dan unsur penyusun senyawa. Jadi kayak mana rumus suatu senyawa, ya itulah rumus molekulnya, gitu ya. Contohnya kayak C5H10, P4H10, C6H12O6. Oke ya. Sementara kalau rumus empiris ini merupakan rumus paling sederhana dari suatu senyawa. Rumus ini didapatkan dari perbandingan jumlah mol unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Ya. Kata dia rumus paling sederhana. Contohnya apabila rumus molekulnya adalah P4H10, maka rumus empirisnya adalah P2H5. Misalnya ada senyawa glukosa nih, C6H12O6. Ya kan, rumus empiris senyawa ini adalah CH2O gitu. Semuanya dibagi 6, ya kan, CH2O. Terus C5H10 semuanya dibagi 5, jadi CH2 gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu senyawa hidrokarbon mengandung 85,7% massa karbon dan sisanya massa hidrogen. Berarti massa hidrogennya adalah 100% dikurangi 85,7%. Ya. Nah, jika diketahui ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, serta MR senyawa hidrokarbonnya itu adalah 56, ya kan? Senyawa hidrokarbon ini, MR-nya 56. Nah, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Ya, yang mau kita tentukan adalah rumus molekul. Nah, berarti yang pertama kali tadi kan kita kan tahu persen massa si karbonnya. Ya kan, 85,7%. Nah, sekarang mau kita cari persen massa hidrogen. Itu 100% dikurang 85,7%. Hasilnya adalah 14,3%. Kan? Persen massanya 14,3%. Nah, sekarang kita mau nyari dulu perbandingan jumlah molnya. Jumlah mol si karbon dan si hidrogen. Karena kita mau mencari rumus empirisnya dulu. Jadi, untuk mengetahui rumus molekulnya, kita harus tahu rumus empirisnya dulu. Rumus empiris tadi kan perbandingan mol. Maka kita bandingkan mol si C dan mol si H. Untuk mendapatkan mol C, berarti kita harus membandingkan massa C dan massa molar C, ya kan? Mol H berarti massa si H dibagi dengan massa molar H. Si C, karena persen massanya tadi adalah 85,7%, maka otomatis kan dia 85,7 gram, ya kan, yang terlarut di dalam 100 gram. Itu ya kan maksudnya. Kalau misalnya persen massa, ya kan, berarti massa si C itu adalah 85,7 gram, ya kan. Tinggal kita bagi aja langsung dengan massa molarnya, yaitu massa molarnya adalah, massa molar C tadi 12 ya, 12 gram per mol. Ini satuannya kalian ganti aja ya, nanti kalau kalian mau bikin catatan atau apapun, ini persennya dirubahin jadi gram, massa molarnya jadi gram per mol, ya. Ini kesalahan pengetikan ini. Dapatlah mol si karbon itu 7,14. Sementara untuk mol si hidrogen itu adalah massanya 14,3 gram dibagi dengan 1 mol per gram. Hasilnya adalah 14,3 gram. Nah, kalau kita bandingkan kedua mol ini ya, mol si C dan mol si H, perbandingan mereka adalah 1:2. Maka bisa kita ketahui di sini rumus empiris dari senyawa hidrokarbon yang tadi yang mau kita cari rumus molekulnya, itu mereka memiliki perbandingan rumus empirisnya adalah 1:2. Berarti C-nya ada 1, H-nya ada 2. Untuk rumus empirisnya berarti CH2. Ya, rumus empirisnya. Ya, CH2 dalam kurung N gitu ya. Karena dia rumus empiris. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah rumus molekulnya. Nah, untuk menentukan rumus molekulnya yang kita butuhkan tadi adalah MR rumus empiris, ya kan, sama MR si senyawa hidrokarbonnya. Tadi kan rumus empirisnya CH2N, ya kan? Terus MR si senyawanya 56 katanya kan tadi di soal. Maka tinggal kita cari aja AR si C ditambah 2 dikali ARH dalam kurung N
sama dengan 56. ARC tadi 12 ditambah 2 kali 1 dalam kurung dikali N sama dengan 56. Berarti 14N sama dengan 56. Maka nilai N adalah 4. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ini massa molekul daripada senyawa hidrokarbonnya setelah kita mendapatkan nilai N, ya. Maka rumus molekulnya jadinya kan CH2 4 kali. Ya, CH2 4 kali. Atau sama aja dengan C4H8 ya. Ini C-nya 1 dikali 4, jadinya C4. Ini hanya ada 2 dikali 4, jadinya 8. Jadinya C4H8. Gitu ya. Nah, ini pembakaran senyawa hidrokarbon CXHY dalam oksigen berlebih menghasilkan 220 gram CO2. MrCO2 adalah 44 dan 45 gram H2O. MrH2O itu 18. Jika ARC 12 dan H sama dengan 1, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, nah yang ini yang ditanya rumus empiris. Dari soal ini kita bisa bikin nih persamaan reaksinya ya. Pembakaran senyawa hidrokarbon CXHY, kita tulis CXHY dalam oksigen ditambah O2 menghasilkan 220 gram CO2 menghasilkan CO2 ditambah dan 45 gram H2O tambah H2O. Ya, gitu. Ini persamaan reaksinya berarti. Kayak gitu ya cara menuliskannya. Cara menuliskan persamaan reaksi melalui soal seperti ini. Dan ditanya rumus empiris. Oke, yuk kita lihat. Kalau yang ditanya rumus empiris kan berarti tadi perbandingan mol ya. Berarti kita harus tahu dulu massa si C-nya berapa, massa si H-nya berapa. Supaya bisa dapat perbandingan mereka, ya kan, perbandingan molnya gitu. Nah, sekarang kan tadi reaksinya gini. CXHY direaksikan CO2 menghasilkan CO2 dan H2O. Masing-masing di sini ya kan ada CO2, ada H2O. Otomatis si C terdapat di CO2, si H terdapat di H2O. Maka untuk menentukan massa C ya kan, kita akan mencarinya melalui CO2. Menentukan massa si H, kita akan menentukannya melalui H2O gitu ya. Pertama kita cari dulu yang si C. Nah, ini kita pakai perbandingan AR dan MR. Ya, massa C dalam CO2. C ini kan AR-nya 12, CO2 44. Tadi massa CO2 yang terbentuk kan 220 gram. Maka tinggal kita cari aja 12 per 44 dikali dengan 220, hasilnya 60 gram. Ya. Untuk massa H, itu kita cari dari H2O. Karena di sini hanya ada 2, maka 2 dikali 1 kan, jadinya 2 per 18 MrH2O ya kan, dikalikan dengan 45. 45 ini tadi massa si H2O-nya ya. Nih. Massa si siapa? CO2 tadi 45. Massa si CO2 tadi 220. Massa H2O 45. Tinggal kita masukin aja ke sini. Udah dapat kita massa si C dan H. Dan sekarang tinggal kita cari aja perbandingan molnya ya. Perbandingan mol C sama perbandingan mol H. Untuk yang si C berarti kan 60 dibagi dengan 12 ya. Massa si C ini dibagi dengan massa molar ya, bukan AR, massa molar C. Berarti 60 gram dibagi dengan 12 gram per mol gitu ya. Massa si H itu kan berarti 5 gram dibagi dengan 1 mol per gram gitu ya. 60 bagi 12 kan hasilnya 5. 5 bagi 1 hasilnya 5. Berarti keduanya bisa kita sederhanakan menjadi 1:1. Maka otomatis dalam senyawa hidrokarbon tadi, rumus empirisnya itu ada C1 buah, H1 buah. Jadinya CH. Gitu. Ya, kalau bisa ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya ini masuk ke persamaan kimia. Persamaan kimia ini yang kita pelajari ada persamaan kimia yang sederhana, ada yang tidak sederhana. Ya. Untuk itu kita masuk dulu, kita berkenalan dulu dengan persamaan kimia, ya. Jadi dalam reaksi kimia itu ada yang namanya reaktan atau pereaksi, ya. Reaktan atau pereaksi ini letaknya di ruas kiri. Di ruas kiri reaksi. Sementara kalau produk atau hasil reaksi, ini letaknya di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan letaknya. Secara umum, persamaan reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD.
di mana A dan B ini merupakan bereaksi. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke contoh ini, si A-nya adalah C2H6, B-nya adalah O2, gitu ya. Sementara C dan D adalah hasil reaksi. Kalau kita masukkan ke sini berarti C adalah CO2 dan D adalah H2O. Gitu ya. P ini adalah koefisien reaksi zat A. Berarti kalau di sini si P ini adalah si 2 ini ya. Q adalah koefisien reaksi zat B. Berarti Q ini adalah si di sini karena O2-nya cuma 1, berarti koefisiennya tidak perlu dituliskan ya. Berarti Q-nya adalah 1. Lalu R ini adalah koefisien reaksi zat C, di mana di sini R-nya berarti adalah 4. Dan si S ini adalah koefisien reaksi zat D, di mana S ini adalah 6. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dasar penyetaraan reaksi kimia ini merupakan hukum kekekalan massa. Ya kan, seperti yang kita ketahui, hukum kekekalan massa itu katanya massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Kalau massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu sama, otomatis jumlah unsur yang dikandung oleh si zat sebelum mereka bereaksi dan setelah mereka bereaksi juga harusnya sama. Gitu ya. Nah, inilah yang berlaku dalam penyetaraan reaksi kimia. Jumlah unsur zat pada ruas sebelah kiri atau pada bagian reaktan itu harus sama dengan di ruas sebelah kiri, di sebelah kanan atau pada bagian hasil reaksi atau produk. Jumlah unsurnya harus sama. Ya, baru reaksi itu dikatakan setara. Kalau jumlahnya belum sama ya berarti reaksinya belum setara gitu ya. Di sini ada contohnya, itu adalah setarakan persamaan reaksi NaOH ditambah HCl yang menghasilkan NaCl ditambah H2O. Kita ketahui di sini di sebelah kiri Na-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 2, Cl-nya ada 1. Sekarang kita lihat di sebelah kanan, Na-nya juga ada 1 rupanya. Cl-nya juga ada 1, H-nya juga ada 2, dan O-nya juga ada 1. Berarti udah sama dong jumlahnya. Di kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atom. Ada 5 unsur ya, ada 5 unsur. Dan di sebelah kanan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 unsur. Selagi di kanan dan kiri jumlah unsurnya udah sama, Na-nya sama-sama 1, O-nya sama-sama 1, H-nya sama-sama 2, Cl-nya sama-sama 1, otomatis itu reaksinya udah setara. Nah, karena persamaan reaksi tersebut udah setara, ya kan, maka di sini koefisiennya nih semuanya 1. Karena nggak ada dituliskan di depannya. Nah, ini semuanya 1 nih koefisiennya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal reaksi sederhana. Setarakan persamaan kimia Fe ditambah O2 menghasilkan FeO. Yang pertama sekali harus kita lihat adalah jumlah Fe di kiri dan kanan. Jumlah atom Fe di kiri itu 1, ya, di kanan juga 1, berarti udah sama. Sekarang kita lihat O. O di kiri ada 2 dan di kanan ada 1. Sehingga kita harus mikir nih, gimana caranya supaya mereka bisa sama, ya. Nah, karena di sini kita lihat, di sebelah kanan, O-nya itu berikatan dengan Fe, sementara di sebelah kiri, O-nya itu berdiri sendiri, ya kan? Maka yang akan kita rubah di sini adalah yang berdiri sendiri aja, supaya gampang. Ya. Karena di sini O-nya ada 1, maka kita harus mencari cara. Ini 2 dikali berapa yang hasilnya 1? Gitu. 2 dikali 1/2 hasilnya adalah 1, ya kan? Maka di sini di depan O2 kita bikin koefisien setengah seperti yang ada di sini. Fe ditambah setengah O2 menghasilkan FeO. Tapi, ya kan? Nah, oke, ini kan sebelumnya ini dia udah setara nih ya. Fe-nya udah ada 1, O-nya juga udah 1. Setara nih mereka. Namun di sini koefisiennya itu masih dalam bentuk pecahan. Kita harus ngebuat koefisiennya itu menjadi bilangan bulat, gitu ya. Jangan sampai koefisiennya itu pecahan. Koefisiennya harus bilangan bulat. Supaya dia bisa menjadi bilangan bulat, maka semuanya ini kita kalikan dengan 2. Ya, supaya angka 2-nya ini hilang, ya kan, semuanya kita kalikan dengan 2. Maka reaksi setara, ya kan, dari persamaan ini, ya kan, itu adalah 2Fe ditambah O2 menghasilkan 2 FeO. Seperti itu. Ya. Nah, ini
Contoh soal selanjutnya, setarakan persamaan reaksi Al ditambah O2 menghasilkan Al2O3. Sama langkah-langkahnya ya. Pertama kita lihat Al-nya. Di kiri ada 1, di kanan ada 2. Oh, karena di kiri itu dia single, ya kan dia sendiri, maka yang di kiri itu yang kita rubah. Kita bikin koefisiennya 2. Jadi 2Al ditambah O2 menghasilkan Al2O3. Terus kita lihat lagi. O-nya udah sama belum ya? Oh, ternyata masih beda nih. Di kiri 2, di kanan 3. Berarti tinggal kita rubah aja nih yang di depan. Karena yang di sini 3, di sini 2. Kita buat koefisiennya jadi 3/2. Ya, ini kan 3, ini 2. Jadinya di sini koefisiennya 3/2. Ya, nanti hasilnya bakal sama tuh. 2Al ditambah 3/2 O2 menghasilkan Al2O3. Supaya ini kan tidak pecahan di sini, maka kita kalikan dia dengan 2, ya kan? Semuanya dengan 2 dikali, jadinya 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Maka Al ditambah O2 menghasilkan Al2O3 itu reaksi setaranya adalah 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Bertahap ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mengerjakan soal, kalau misalnya kalian bingung gitu ya, bertahap aja ngerjainnya. Pertama kalian lihat dulu unsur Al-nya gitu ya. Kalau Al-nya udah setara, baru kalian lihat unsur yang lainnya gitu ya. Misalnya di sini unsur O gitu ya kan. Udah setara tapi ternyata koefisiennya masih perbandingan, masih bilangan pecahan gitu ya. Nah, tinggal kalian kaliin aja dengan penyebut dari si pecahan itu gitu ya, semuanya. Dapat deh reaksi setaranya gitu ya. Nah, ini masih sama juga penyetaraan reaksi C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Tinggal kalian lihat aja ruas kiri dan kanannya ya. Penyelesaiannya sama, cuman ini lebih panjang aja gitu ya. Lebih panjang sedikit. Tapi ini sama aja kok. Pertama kalian lihat dulu C-nya sama atau enggak gitu ya. Habis itu kalian lihat H-nya sama atau enggak gitu. Habis itu kalian lihat O-nya udah sama atau belum gitu. Nanti kalau misalnya udah setara semuanya tapi masih masih pecahan, ya tinggal kalian kali aja dengan penyebutnya gitu ya, untuk mendapatkan reaksinya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal reaksi yang tidak sederhana. Untuk reaksi tidak sederhana kita akan menggunakan persamaan koefisien. Contoh soalnya di sini adalah setarakan persamaan reaksi berikut ini. Ada Cl2 ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah KClO2 ditambah H2O. Kalau kalian agak bingung apa bedanya reaksi tidak sederhana dan reaksi sederhana, bedanya cuman ya kalau tidak sederhana dia hasilnya itu lebih banyak. Di sini ada 3 senyawa. Kalau reaksi sederhana itu kan tadi cuma 2 gitu ya. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan reaksi yang sederhana itu juga bisa kita pakai cara yang reaksi tidak sederhana ini. Ya, dipakai persamaan koefisien. Nanti setelah ini terserah kalian mau pakai cara yang mana. Kalian dibebaskan untuk menentukan gaya mengerjakan soal kalian masing-masing. Yang penting di sini sudah diberitahu bagaimana cara-cara untuk menentukan persamaan reaksinya, gitu ya. Nanti setelah itu terserah kalian mau pakai cara apa. Nggak masalah. Yang penting kalau misalnya dari cara kalian sendiri itu hasilnya sama, ya udah kalian benar, gitu ya. Oke. Di sini karena kita bakal mencari menggunakan persamaan koefisien, maka kita membutuhkan adanya permisalan koefisien. Permisalannya kita pakai huruf ya. Di sini kalian terserah mau pakai huruf apa, tapi di PPT ini karena dipakai ABCDE, ya jadi kita pakai ABCDE ya. Kalian boleh pakai X, Y, Z, tapi itu cuma 3 ya. Terserah kalian mau RS, mau PQRST, mau VWXYZ, terserah, sama aja, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting nanti hasil akhir koefisiennya itu sama. Tuh. Nah, sekarang kita mau nyoba nih nyelesain gimana cara nentuin ini. Gimana cara nentuin koefisiennya ya. Yuk, jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita bikin persamaannya dulu, ya kan? ACl2 ditambah BKOH menghasilkan CKCl ditambah DKClO2 ditambah EH2O. Yang harus kita lakukan adalah, karena ini adalah persamaan reaksi, kita harus bikin ruas kiri sama dengan ruas kanan.
Sekarang kita mau menentukan dulu jumlah atom Cl. Untuk di ruas kiri, karena atom Cl cuma ada di koefisien A, dan jumlahnya di sini ada 2, maka persamaan untuk di ruas kiri adalah 2A. Ya, ini 2 dikali A. 2A. Sama dengan ruas kanannya kita lihat Cl-nya ada di mana aja. Oh, Cl-nya ada di koefisien C dan D ternyata. Karena di Cl di C ada 1 dan Cl di D juga ada 1, maka ya udah 2A sama dengan C ditambah D. Dapatlah kita persamaan yang pertama. Persamaan jumlah atom Cl. 2A sama dengan C ditambah D. Ya. Untuk jumlah atom K sama kayak Cl tadi. Kita lihat di ruas kiri, oh dia ada di bagian koefisien B. Jumlahnya 1, berarti B sama dengan, kita lihat ruas kanan. Si K-nya itu ada di bagian C dan D. Ya, dan jumlahnya sama-sama 1, berarti B sama dengan C dan C tambah D. Gitu ya. Jumlah atom O di bagian ruas kiri itu adanya di koefisien B, jumlahnya 1, sementara kalau di ruas kanan, O-nya itu ada di bagian D dan E. O bagian D ada 2, O bagian E ada 1, berarti jadinya B sama dengan 2D ditambah E. Ya. Terus untuk jumlah atom H, di ruas kiri itu hanya ada di koefisien B dan jumlahnya 1, sementara kalau di ruas kiri, hanya itu ada di koefisien E dan jumlahnya 2. Maka B sama dengan 2E. Maka di sini kita udah dapat 4 buah persamaan koefisien. Setelah kita udah selesai menentukan persamaan koefisiennya, maka kita tinggal membuat permisalan. Kita bikin permisalan. Kita misalkan A sama dengan 1. Ya, ini A ini kita misalkan sama dengan 1. Maka didapatilah dari persamaan 1 dan 2. 2A sama dengan C ditambah D, ya kan? B sama dengan C tambah D. A tadi kan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan C ditambah D, ya kan? Nah, B kan sama dengan C tambah D, maka nilai B di sini kita bisa ketahui, nilainya 2, gitu ya. Karena tadi A sama dengan 1, dan 2A itu adalah C ditambah D, otomatis B nilainya adalah 2, karena B adalah C ditambah D juga. Berarti sekarang kita udah punya nilai A dan nilai B. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Terus tinggal kita lihat dari sini, yang kira-kira bisa kita substitusikan menggunakan A dan B itu yang mana ya? A dan B. Oh, di sini ada CD. Ada CD. Ini ada DE. Oh, ini cuma B dan E. Berarti ini persamaan 4 bisa kita pakai ya. Persamaan 4, B sama dengan 2E. B tadi kan 2 hasilnya. Berarti E itu nilainya adalah 2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang kita udah punya nilai A, B, dan E. Tinggal kita cari dari persamaan 3, B sama dengan 2D ditambah E. Kita udah punya nilai B dan punya nilai E. Berarti yang mau kita cari adalah nilai D. Ya. 2 sama dengan 2D ditambah 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 2D. Maka nilai D adalah 1 dibagi 2, atau 1 per 2. 0,5. Ya. Terus dari persamaan 2, kita bisa menentukan nilai C. B sama dengan C ditambah D. 2 sama dengan C ditambah setengah, maka nilai C adalah 3 per 2. Dah, kita dapatin ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3 per 2, dan D-nya setengah, dan E-nya 1. Karena di sini, koefisiennya itu ada yang pecahan, ya kan? Maka semuanya kita kalikan dengan pembilang dari pecahan ini. Kebetulan dua-duanya sama-sama 2, penyeburnya, ya kan? Sama 2, jadi semuanya ini kita kalikan dengan 2. Maka kita dapati jadinya A-nya jadinya 2, B-nya 4, C-nya 3, D-nya 1, dan E-nya 2. Maka bisa kita ketahui persamaan reaksi yang setara pada reaksi yang tadi itu adalah jadinya 2Cl2 ditambah 4KOH menghasilkan 3KCl ditambah KClO2 ditambah 2H2O. Seperti itu ya cara mencarinya. Untuk yang persamaan koefisien ini bisa juga kita pakai sebenarnya di yang reaksi sederhana ya, cuman ya jadinya agak lama nyarinya gitu ya. Tapi kalau terserah kalian nyaman yang mana makainya gitu ya, diserahkan ke kalian. Selanjutnya, ini contoh soal ya. Setarakan persamaan reaksi antara koin tembaga dan asam nitrat berikut.
Cu ditambah HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali ditambah NO ditambah H2O. CuNO3 2 kali ini maksudnya adalah N-nya di sini ada 2, O-nya ada 6 ya, N2O6. Berarti CuN2O6 gitu ya. Nah, kita mau cari tahu nih, persamaan reaksinya gimana. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah kita bikin koefisiennya dulu, ya kan? A, B, C, D, E, udah kita letak. Habis itu kita cari nih, persamaan koefisiennya untuk Cu, A sama dengan C, ya. H itu adalah B sama dengan 2E. N itu B sama dengan 2C ditambah D, dan O adalah 3B sama dengan 6C tambah D tambah E. Untuk soal yang ini kakak bahas cepat aja, nanti kalau kalian mau mengerjakan silahkan kalian pause aja soalnya. Terus kalian bandingkan sama atau enggak jawaban kalian sama yang di sini. Ya, kalau misalnya ada perbedaan, silahkan kalian cek di mana perbedaannya. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan nanya aja nanti. Nah, sekarang yang akan kita misalkan adalah si A. Ya, kita misalkan dulu si A-nya adalah 1. Maka dari persamaan 1, kita bisa mengetahui. Kan A sama dengan C, berarti nilai A dan C itu adalah 1. Ya. Terus dari persamaan 2, itu diketahui B sama dengan 2E. Nah, karena kita cuma mengetahui baru nilai A sama dengan nilai C, kita nggak tahu nih B sama E berapa, jadi kita lewatin aja dulu. Ya. Untuk persamaan 3 itu adalah B sama dengan 2C ditambah D. Nah, di persamaan yang ketiga ini kita bisa melakukan substitusi. Apa yang disubstitusi? Yang disubstitusi adalah si B. B kan nilainya sama dengan 2E nih tadi. B sama dengan 2C ditambah D. Maka 2E sama dengan 2 dikali C-nya kita masukkan, C-nya adalah 1, ya kan, ditambah dengan D. 2E sama dengan 2 ditambah D. Maka D sama dengan 2E dikurang 2. Dapat kita nilai D. D adalah 2E dikurang 2. Belum nilai akhir, tapi masih perhitungannya, gitu ya. D itu sama dengan 2E dikurang 2. Nah, nilai D yang 2E D sama dengan 2E dikurang 2 ini bakal kita pakai. Pakai di mana? Pakai di persamaan 4. Yang 3B sama dengan 6C ditambah D ditambah E. Ya. Masukin ke persamaan 4. Nanti kita bakal substitusikan B menjadi 2E. Dan si D-nya menjadi 2E dikurang 2. Gitu ya. Jadi bisa kita dapat nilai E di situ. Dari persamaan 4, 3B sama dengan 6C ditambah D ditambah E. 3 dikali 2E sama dengan 6 dikali 1 ditambah 2E dikurang 2 ditambah E. Ya. Nah, maka 6E sama dengan 6 ditambah 2E dikurang 2 ditambah E. Maka di sini adalah, kan di sini berarti 6 dikurang 2, 4. 2E ditambah E, 3E ya. 6E dikurang 3E hasilnya 3E sama dengan 4. Maka E adalah 4/3. Oke, kita udah dapat nilai ACDE. Maksud kakak ACE ya. Kita udah dapat nilai AC sama E. Sekarang tinggal kita cari. Kalau misalnya udah dapat kita nilai E, B-nya bisa kita ketahui. B sama dengan 2E. Ya, 2 dikali 4/3. Maka nilai B adalah 8/3. Udah dapat kita nilai A, B, C, E. Berarti tinggal nilai D yang kita cari. Ya kan? Nilai D itu tadi bisa kita ketahui dari persamaan 3, B sama dengan 2C ditambah D. B itu 8/3, ya kan? 2C adalah 2 dikali 1 terus ditambah D. Maka bisa kita ketahui D adalah 8/3 dikurangi dengan 2. 2 ini sama aja kayak 6/3 ya. Kalau misalnya kita mau pakai pengurangan ini. 8/3 dikurang 6/3 sama dengan 2/3. Gitu. Dapatlah nilai D-nya. 2/3. Nah, di sini kita ketahui A-nya 1, B 8/3, C-nya 1, D 2/3, E 4/3. Supaya semuanya bilang bulat, jadi tinggal kita kalikan aja semuanya dengan 3. Maka kita dapati A-nya sama dengan 3, B-nya 8, C-nya 3, D-nya 2, E-nya 4. Maka persamaan reaksi yang setara untuk reaksi yang tadi itu adalah 3Cu ditambah 8HNO3 menghasilkan 3CuNO3 2 kali ditambah 2NO ditambah 4H2O. Ya, sekian, terima kasih untuk materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan.